مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Waalaikumsalam. Di Maulid Jumat bisa pencerahan tentang sholat. Beliau menyatakan niat sholat itu kan sudah siap dari rumah itu yang siap mau zuhur, berarti langsung takbir sampai masjid itu Allahu Akbar. Dan ada penjelasan satu kota lainnya kan biasanya namanya definisi sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Yang saya tanyakan tentang sholat karena tiap hari kita laksanakan, mohon pencerahannya karena ini utama untuk kita kan tiap hari kita laksanakan. Demikian sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung jawab ya. Nah, tadi yang ditanyakan niat. Nah, niat itu apa sih? Menurut bahasa Arab, niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu terikat atau berbarengan dengan mengamalkan hal tersebut. Menyengaja itu kan niat. Menyengaja itu artinya napa? Krenteke ati ngoten. Badhe napa ngoten. Nah niku namanya menyengaja. Itu secara bahasa seperti itu. Dan kemudian ditarik secara syariat bahwasanya niat itu adalah menyengajanya seseorang ketika mengamalkan satu amalan ibadah. Bersambung dengan amal tersebut. Jadi harus bareng. Kalau tidak bareng namanya azam. Azm. Contohnya aku meh salat engko. Nah niku azm. Nggih. Tapi nek niat niku pas bareng kalih napa niki beramal ketika kita sholat, contohnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah dalam hati kita itu harus ada apa? Kesengajaan kita mau sholat. Kalau hati kosong dari niat, takbir mengtakbir Allahu Akbar, nah itu menurut fuqaha tidak sah sholatnya karena kosong dari niat. Nah yang ditanyakan tadi gini, kalau nggak tahu statementnya siapa, tapi yang disampaikan tadi itu namanya azm Pak. Nek jenengan tasih teng griya, nggih, itu kan ada jeda dari rumah jalan dulu, nggih, sampai ke masjid. Itu kan ada jeda. Itu bukan niat, namanya azm. Karena kadang orang punya azm di rumah, di tengah jalan rubah niatnya, ya, rubah azamnya. Saking griya niate sholat. Neng dalan dijak, ayo mangan sih, wonten rencange ngoten ngejak makan. Lah aku ki meh salat kok wis ora apa-apa iki, aku ngancane iki. Nggih, engko gampang salate ditakhir. Malah ditakhir malah. Contone niku. Ya ini kan namanya godaan setan. Kadang orang yo asine meh salat malahan berubah. Maka yang tadi niat tadi enggak sah. Karena disebut apa? Azam. Jadi niat itu memang harus berbarengan dengan perbuatan. Maka ketika sholat itu caranya kita takbiratul ihram Allahu Akbar, di hati kita itu harus ada kesengajaan. Kita sedang mau apa sih? Sholat. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Nah itu harus ada terbetik dalam hati. Fungsi niat membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Contohnya ketika jenengan jalani ibadah jamak qashar, ya sholat duhur sama sholat asar, niku kan sama gitu, rokaate kalih, sama-sama 2 rokaat, sama-sama tidak dijahar. Nek maghrib kalih isya mungkin beda karena 3 rokaat sama 2, atau kalau tidak di qashar jadi 4. Tapi ketika jamak itu ya 2 rokaat harus diniati. Yang ini yang pertama yang zuhur atau yang pertama yang asar. Nek mboten enten niate kan bingung. Iki sholat apa mau? Termasuk juga membedakan dengan sholat sunnah. Adzan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Jenengan sholat 2 rakaat. Nek mboten diniati niku sholat napa? Nggih. Bisa jadi sholat subuh, bisa jadi sholat
rakaatail fajr sunnah qabliyah subuh, maka harus diniati. Nah, itu fungsinya niat. Maka syaratnya harus berbarengan dengan perbuatan. Tidak harus dilafalkan, karena niat itu di hati. Cuman madhab Syafi'i karena dia berijtihad, biasanya ati ki nek ora dituntun go lisan, biasanya gampang lalai. Maka madhab Syafi'i niku menganjurkan untuk dilafatkan niatnya. Makanya banyak kita dapati saudara-saudara kita yang berpegang madhab Syafi'i niku kan usolli sholatat duhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, kan ngoten. Nah, itu tujuannya untuk nuntun hati, bukan niatnya yang diucapkan, bukan. Karena kalaupun lisan itu mengucapkan tapi hatinya tidak menyengaja, tidak sah. Niku ngoten nggih Pak, jelas niki masalah niat nggih. Barakallahu fikum. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah.